Saya juga mundur. Siap, mundur. Siap. Bukan karena kita menyetujui Israelnya, tetapi Gus Dur telah mendidik kita perjuangkan keadilan. Gus Yahya tidak adil dalam memersatu kader Nahdlatul Ulama yang ke Israel. Betul apa betul? Betul. Justru Gus Yahya berangkat ke Israel sebelum muktamar di Lampung, alias dia mau maju. Malu dong, malu. Ya, kalau dipecat semua. Kalau tidak mau dipecat, etika moralnya mundur. Betul apa betul? Prihatin dengan polemik berkepanjangan di dalam tubuh organisasi pengurus Pusat Nahdlatul Ulama atau PBNU, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat. Massa mendesak agar Ketua Umum dan Sekjen PBNU segera mundur dari jabatannya. Aksi saling dorong antara massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur dengan aparat kepolisian terjadi di depan kantor PBNU di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Massa yang berusaha menerobos masuk area gedung dihadang oleh barikade kepolisian yang berjaga di lokasi hingga berujung kericuhan. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi akhirnya mau sweeping Pak Alwi, nah Habib Rizik, gua Pak Alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir! Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Pak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab, Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu mengkabarkan kepada kita semuanya, setiap manusia yang berjalan bukan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam atau bukan di atas koridor yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada mereka, maka pasti mereka akan berselisih, berpecah belah, dan satu sama yang lainnya akan saling bermusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap pecahan yang mereka tidak berjalan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk mereka, perintahkan untuk mereka berada di atas jalan tersebut atau di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka pasti mereka berpecah, dan setiap perpecahan itu mereka senantiasa berbangga, bersenang-senang, kemudian saling membesarkan kelompok mereka satu sama yang lainnya. Seperti zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu yang lagi panas, yang lagi heboh, yang lagi hangat-hangatnya masalah pertikaian antara aswaja sufiyah. Ya, sesama aswaja, sesama sufiyah, sesama firqah-firqah dhallah, kelompok-kelompok sesat, sempalang yang banyak mengajak manusia kepada kekufuran, bid'ah, maksiat, adalah munculnya pertikaian antara ulama Nusantara versus habaib. Dan ini zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu menampakkan kepada kita semuanya betapa rapuhnya akidah mereka, betapa jeleknya akhlak mereka, yang mungkin selama ini mereka selalu mengatakan Salafi Wahabi itu radikal, teroris, biang keladi, kerusakan, perpecahan. Justru zaman rahmatullah, mereka yang selama ini dianggap bermesraan, bersatu, tiba-tiba terjadi pertikaian di antara mereka. Tiba-tiba terjadi perselisihan di antara mereka. Ulama Nusantara yang mengklaim bahwasanya habaib ini banyak mendustakan nasab-nasab atau kuburan-kuburan pahlawan, yang kemudian ulama Nusantara yang berada di kubu satunya ini
mencari tahu apakah benar kuburan yang selama ini yang mereka sakralkan, yang mereka datang di situ istighatsah, kemudian tabarruk dan tawassul, itu kemudian menyingkap dan mendapatkan bahwasanya kuburan tersebut tidak ada orangnya, bahkan 50 zaman rahmatullah. Dan ini harus diperhatikan bahwasanya bisnis kuburiyun ini sangat menggiurkan, sangat banyak menghasilkan keuntungan tanpa bekerja, tanpa letih, tanpa capek. Mereka bisa mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta dari bisnis kuburiyun. Masya Allah, subhanallah ikhwan. Bagaimana mereka membodohi umat dengan mengatakan kuburan ini bisa apa? Mengabulkan doa, mendengarkan doa, bisa melanggengkan sesuatu, melapangkan rezeki dan bisa menolak bala. Ini jualannya orang-orang sufi, aswaja sufi yang selama ini banyak menipu umat. Kemudian zaman rahmatullah, habaib yang mungkin keluarga para Ba'alawiyah ini mungkin tidak terima. Sehingga sudah ada statement, mari kita berperang. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rizik Syihab ini, yang kemudian dia marah, dia menggebu-gebu, dan tidak terima dengan mungkin apa yang disampaikan oleh klaim posisi yang berada di ulama Nusantara ini, ya Nusantara Sufi, Aswaja. Itu kemudian mereka saling ingin berhadapan. Demikianlah zaman rahmatullah. Sebagian kaidah ulama yang sangat indah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, man fasada aqidatuhu fasada akhlaquhum. Siapa yang rusak akidahnya, menyimpang akidahnya, maka dia akan rusak akhlaknya. Ini kebanyakan dan umumnya orang-orang yang berjalan di atas bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, yang benar-benar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita mendapatkan mereka ini mudah untuk ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka mudah kemudian melakukan demonstrasi. Ya, kita baru-baru saksikan juga bagaimana ketika ketua PBNU ini digeruduk, ya, didemo oleh Bangsar itu sendiri, kalangan Nahdliyin itu sendiri, karena tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh ketua PBNU. Tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah bukan ormas, bukan kelompok, bukan sesuatu yang yang di situ ada ADRT, ART-nya, yang kemudian dipilih ketuanya. Kalau ketuanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jamaahnya, maka mereka menggurduknya, mendemonya. Antum tidak akan pernah mendapatkan keadaan seperti itu, keadaan yang kacau, yang sering gontok-gontokan, yang sering ingin berperang, yang ingin sering satu sama yang lainnya berhadap-hadapan, saling membunuh. Antum tidak akan pernah mendapatkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah para salafiyun yang digelar Wahabi. Karena Ahlussunnah wal Jamaah para salafiyun yang digelar Wahabi senantiasa berjalan di atas rahmat, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW. Tidak seperti mereka yang sedikit-sedikit ingin berperang, yang sedikit-sedikit ingin baku pukul, yang sedikit-sedikit ingin saling menghajar, saling satu sama yang lainnya saling ingin mencederai, satu sama yang lainnya ingin saling menyakiti. Alhamdulillah zaman rahmatullah jalla jalalu, Ahlussunnah wal Jamaah para salafiyun yang digelar Wahabi tidak pernah ingin melakukan perkara tersebut. Bahkan ketika kajian-kajian para ustaz-ustaz salafiyun ini, para ustaz Ahlussunnah wal Jamaah ini digeruduk, kemudian didemo, kemudian diboikot, kemudian diintimidasi, alhamdulillah ustaznya tidak pernah mengeluarkan provokasi atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang ingin melakukan pembalasan. Justru Masya Allah akhlaknya luar biasa. Dan tadi Syekh Syafiq, ini hanyalah perselisihan yang ringan, tidak usah kemudian saling menyakiti, saling memaafkan. Bahkan beliau sendiri Masya Allah dengan akhlaknya, beliau memaafkan orang yang datang ke kajian beliau, yang ingin menutup kajian-kajian beliau. Masya Allah zaman rahmatullah. Ini akhlak Ahlussunnah wal Jamaah nampak. Jadi alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat, tanpa kemudian kita gembor-gembor bagaimana para akhlaknya para du'atus salafiyin yang mereka berjalan di atas Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak pernah ingin menyakiti saudaranya kaum muslimin yang lainnya, kemudian senantiasa mendakwakan tauhid sunnah Nabi SAW, karena itu adalah merupakan asas keselamatan di dunia. Dan kemudian mereka tidak pernah melakukan demonstrasi, kemudian mereka tidak pernah ingin membunuh, menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Karena bagaimana mungkin kita saling menyakiti, saling membunuh sesama kaum muslimin. Ini bukti nyata zaman rahmatullah. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan juga ahlul bid'ah. Mereka senantiasa firqah, terpecah belah
dan saling mereka ini satu sama yang lainnya mengklaim kami ulama Nusantara yang paling benar. Begitu pula dengan habaib. Ente kalau tidak ikuti habaib, ente masuk neraka, tidak masuk surga. Ente kalau bukan sama habaib, doa-doanya ente tidak dikabulkan. Ente kalau tidak sama habaib, mana mungkin ente masuk surga. Klaim ulama Nusantara mengatakan ente semua datang ini hanya begini dan begitu. Masya Allah ikhwan. Satu sama yang lainnya saling menegakkan hujah. Dan Allah Jalla katakan tidaklah pertikaian antara mereka ini kecuali karena dunia saja. Karena mungkin lapak kubur Hiyung semakin sempit di ulama Nusantara ini. Adapun habaib ini subhanallah ahlul maksiatnya saja dikatakan bisa masuk surga, bisa hebat seperti mengalahkan 1000 ulama Nusantara. Jadi satu sama yang lainnya saling panas. Alhamdulillah salafiyun wahabiyun yang walaupun digelari wahabi, walaupun digelari dengan lakop-lakop dan dituduh radikal terorisme, alhamdulillah kita berjalan di atas koridor-koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga banyak kaum muslimin yang kemudian sadar, yang kemudian mereka bisa tercerahkan dengan dakwah salafiyah, yang kemudian mereka bisa taubat dan meninggalkan semua firqah-firqah yang ada, meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya, mengatakan kul hadhihi, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, saya mengajak manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Agama ini adalah agama untuk mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak kepada mencintai habib tertentu, bukan mengajak kepada masuk ormas tertentu seperti NU, Nahdiyin, Aswaja dan sebagainya. Kemudian mereka menjaga jamaahnya mereka agar tidak keluar. Bukan jamaah rahmatullah. Ahlussunnah wal jamaah tidak pernah mengajak kepada individu, tidak pernah mengajak kepada kelompok. Ahlussunnah wal jamaah yang sejati senantiasa mengajak kepada sembahlah Allah semata, tegakkan sunnah Nabi sallam, jalankan ketaatan dan tinggalkan maksiat. Demikianlah jamaah rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.